Salam kreatif, apa kabar pemirsa dan juga pendengar podcast VOA Creative Talk. Kalau biasanya saya selalu mengajak tamu untuk datang ke studio VOA di Lower Manhattan, New York. Kali ini dan juga di beberapa episode depan saya akan mengajak Anda untuk keluar studio dan kita akan berjalan-jalan, berdiskusi dan bertemu dengan orang-orang kreatif yang ada di kota New York. Dan karena sekarang ini suasana Ramadan, suasana yang penuh berkah, saya akan berdiskusi dan menemui para tokoh-tokoh ulama Indonesia yang ada di kota New York yang akan berdiskusi bagaimana mereka membantu mendakwahkan dan mensiarkan agama Islam di kota yang mayoritas bukan orang Muslim. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat sekeliling kota ini dulu. Astoria ini adalah area di Bryant Square. Kalau kita lihat ke sini, sebelah sana mungkin bisa dilihat ini adalah perumahan di mana sebagian besar warga yang tinggal di sini adalah warga dari Asia dan juga dari Timur Tengah. Jadi ada dari Bangladesh, dari Pakistan, dan juga warga dari keturunan Tiongkok dan juga dari Taiwan. Dan beberapa juga yang paling besar adalah warga Indonesia juga tinggal di sini. Nah, kalau kita lihat di sebelah sana, ini adalah masjid, yaitu Masjid Al-Hikmah. Masjid ini didirikan pada tahun 1995 dan masjid ini menjadi pusat komunitas warga Indonesia yang ada di kota New York ini untuk bersosialisasi, kemudian menjalankan ibadah, terutama ibadah hari Jumat, sholat Jumat yang selalu rutin setiap minggu, dan juga ibadah Ramadan. Mereka mengadakan sholat taraweh dan juga buka puasa bersama setiap hari. Dan yang menarik, masjid ini ternyata bukan hanya mempunyai jamaah orang-orang Indonesia, tapi masjid ini juga mempunyai jamaah dari berbagai macam negara lain. Jadi kita akan ke sana dan saya akan menemui Ustadz Samsi Ali yang akan menjadi memimpin imam untuk hari ini, dan kita akan berdiskusi bagaimana challenge dan tantangan Ustadz Samsi Ali dan juga Masjid Al-Hikmah di kota New York ini. Kita ikut ke sana ya. Yuk. Sudah bisa nyebrang? Seperti kita lihat di sini banyak sekali jamaah umat Muslim dari sekitar area Astoria ini. Juga mereka berdatangan dari berbagai macam area yang lain ya. Ada yang dari kota New York, ada yang dari Queens, dari Woodside. Mereka datang ke sini untuk sholat Jumat. Kemudian nanti sore mereka akan kembali lagi ke sini untuk berbuka puasa bersama dan juga taraweh. Lihat di sini, ini jadwalnya. Subuh 5 pagi, zuhur jam 12.30, asar, maghrib jam 6 sampai jam 7. Tapi jadwal ini berubah terus setiap seasons ya. Jadi kalau misalnya lagi musim summer biasanya buka puasanya itu lebih panjang atau maghrib lebih panjang, bisa sekitar jam setengah 9 malam gitu. Tapi kalau musim winter atau musim dingin itu, kalau musim dingin atau itu bisa lebih cepat, jadi jam 5 sore sudah maghrib. Oke, ini adalah pintu masuk untuk woman-nya. Oke, ini kita lihat di sini. Ini adalah mobil-mobil. Memang ada ruangan parkir ya, ada ruangan parkir. Tapi tidak bisa menampung banyak. Mungkin ada sekitar 15 atau 18 mobil yang bisa masuk sini. Area ini kalau sore dipakai untuk buka puasa. Jadi kalau selama Ramadan, di mobil tidak boleh parkir di sini ada bazar. Gimana kalau kita lihat dulu bagaimana suasana Ramadan di masjid ini. Kembali lagi ke Masjid Al-Hikmah, karena hari ini saya diundang oleh teman-teman terutama dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, karena mereka akan buka puasa di sini, mereka yang menyediakan makanan di sini. Tapi suasananya memang sangat dingin sekali. Lihat sendiri kan teman-teman, itu ada Masjid Al-Hikmah. Jadi saya kembali ke jalan yang sama seperti saya jalan kemarin, tapi udara hujan. Oke, suasana memang dingin sekali. Sore hari ini dengan membacaan doa kafaratul masjid subhanallahu wa bihamdihi
Oh no. Ya, buka puasa hari ini ramai banget ya. Mungkin ada sekitar 300 orang dan menunya sangat beragam. Ada es buah. Jadi saya akan bawa buka puasa dengan makan es buah dulu ya. YG. Iya. Oke, bantuin sebelah sini udah. Udah sih. Ini apa, Pak? Beef ya? Soto Betawi. Alhamdulillah. Cukup Pak. Cukup Pak. Udah cukup. Ya. Ini apa, Pak? Ini perkedel jagung sama kerak telur. Oke. Selamat menikmati. Nah, ini kayaknya servis sendiri. Boleh minta tolong? Tolong, maaf, saya sambil syuting. Tangannya ada ini. Masukin aja, Mas. Tapi jangan pakai sambal. Yang mana nih, Pak? Yang mana aja, pokoknya jangan pakai sambal. Udah. Iya. Saya nggak pakai sambal, Pak. Nggak pakai sambal, Nggak. yang mana, Pak? Bawangnya aja, bawang. Ya, boleh. Apa Ya. lagi nih? Ya, monggo dinikmatin. Ini oke. Boleh, Pak, silakan. Masuk TV ya. Ya. Ini makan hari ini kayaknya asik banget nih. Ini adalah soto Betawi. Kita cari tempat buat duduk dulu ya. Udah. Claudia tuh. Tapi enak, Mbak. Masakannya hari ini berapa banyak, Mbak? Untuk 400 porsi. 400 porsi? Iya. Itu hari ini habis ya? Alhamdulillah habis. Makanan Indonesia ya? Ya, Tapi mbaknya kok sekarang malah makan Itali? pesan makanan Indonesia. Tiap hari makannya itu. So, do you like food, sir? Of course. Alhamdulillah, very good. Very good. Where are you from? Turkey, From Turkey? Yeah. What do you like the food? delicious, tasty, clean, organized, Right. and most importantly with people. We are here. Imam yang berbicara tentang akhirat, neraka, nakut-nakutan itu. Anak muda di sini nggak nyambung itu. Anak muda di sini punya ingin harapan masa depan, ingin melihat dunia ini yang maju, yang ya, tapi seimbang gitu. Assalamualaikum Pak Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah ada waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Ya, alhamdulillah. Pak Samsi, banyak orang selalu tanya Pak Samsi selalu bertanya tentang masalah segala macam, tentang masalah politik, Ya. toleransi dan sebagainya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu Pak. Ya. Pak Samsi ini kan khutbah
untuk jamaah komunitas yang banyak kan non muslim. Ya. Itu apa sih triknya Pak Samsi? Saya kira pertama tentu kita harus berbicara dari hati dan kejujuran ya. Ada saya itu kalau berbicara apakah khutbah atau ceramah apa saja, itu saya tidak mengarang-arang. Saya biasanya menyuarakan isi hati dan isi kepala saya. Jadi misalnya di khutbah Jumat hari ini saya berbicara tentang bagaimana kesedihan melihat situasi umat yang seolah-olah sudah hilang sense of humanity, rasa kemanusiaan. Bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, tapi kemudian seolah-olah semua berlalu begitu saja. Di mana rasa kemanusiaan kita? Dan ini yang kemudian saya suarakan. Jadi yang pertama, yang kedua tentu di dalam mengekspresikan rasa kita itu tentu dengan bahasa yang sopan. Dengan bahasa. Nah, bahasa sopan ini kan artinya bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan ini tanpa merasa terintimidasi, merasa terusir atau merasa terancam gitu. Nah itu yang selalu kita jaga gitu. Nah ya ini di Amerika Serikat kan orang Amerika ini kan logis, ya, rasional. Maka apa yang kita sampaikan itu harus punya argumentasi yang rasional. Jadi harus diterima dengan batas rasional mereka gitu. Betul, ya dari rasa batin, ya, dari dalam hati kita, jangan diada-ada. Tapi kemudian kita sampaikan dengan bahasa yang sopan dan pada saat yang sama kita berusaha agar jangan kemudian menjadikan orang dalam bahasa agama itu tanfir. Mengusir gitu ya. Kan dakwah itu kan mengajarkan ya. Betul, jadi jangan sampai kita merasa mengajak tapi ternyata mengusir. Kenapa? Karena bahasa yang kita pakai pertama bahasa yang tidak logis, kedua bahasa yang menakutkan, mengancam. Nah ini yang selalu masalah. Pak Samsi kan kalau saya dengerin Pak Samsi udah bertahun-tahun Pak. Itu kan selalu ada perumpamaan dan selalu lokal Pak. Saya lihat kayak tadi waktu memberikan ceramah itu kan memberikan contoh kota New York misalnya. Itu emang perlu sekali Pak, supaya ada kedekatan dengan umat. Iya, karena Rasulullah kan mengatakan khatibun nasa qadra uqulihim. Berbicaralah kepada seseorang sesuai dengan cara mereka memahami. Cara mereka lingkungan. Ya, lingkungan di mana mereka berada. Nah, kita berada di kota New York, maka tentu contoh-contoh yang paling dekat bagi audiens di kota New York ini adalah masalah New York. Misalnya ketika kita berbicara tentang apa sih makna puasa dalam kehidupan ini, kita melihat bahwa salah satu karakter kota New York ini kan materialistik, tendensi, kecenderungan material yang sangat tinggi. Apalagi ada Wall Street di sini kan. Jadi capital itu mengalir dari sini. Maka manusia terkadang lupa bahwa kehidupan ini bukan sekedar material saja, ada yang lebih dari itu. Dan ini yang kemudian kita ingatkan. Maka menyebutkan Wall Street, menyebutkan kota New York, pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi di Manhattan, ini contoh-contoh yang terdekat untuk menyadarkan mereka bahwa oh iya betul, kehidupan ini bukan sekedar itu saja, tidak teridentifikasi dengan itu saja, gitu. Lebih dari itu. Iya, benar. Terima kasih banget Pak. Tapi kan Pak Samsi ini kan merepresentasikan Muslim, bukan hanya Muslim Indonesia, tapi Muslim secara general. Sure. Pak, bagaimana menempatkan diri Bapak ketika Bapak berceramah atau memberikan pengetahuan tentang Muslim justru pada warga yang non Muslim? Apalagi ini mayoritas ini kan. Pak Samsi kan juga bicara di depan New York NYPD. Sure. Saya juga lihat Pak Samsi kemarin bicara di PBB. Bayangin aja itu gimana Pak caranya, tekniknya, karena nih kayaknya harus ada teknik-teknik khusus Pak untuk kita. Ya, saya kira sekali lagi pertama kita memang harus membekali diri tentunya. Karena dalam bahasa Arab disebut faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tangannya kosong nggak bisa memberikan. Jadi kita harus punya bahan gitu. Maka ilmu itu penting bagi seseorang yang ingin menyampaikan. Yang kedua, tentu kita harus tahu caranya untuk menyampaikan. Cara ini pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang saya maksud bukan sekedar bahasa itu penting. Misalnya kita berbicara di Amerika harus bahasa Inggris kuat dong. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya belepotan gimana kan orang nggak paham. Tapi bukan cuma itu. Yang terpenting pula adalah bagaimana disampaikan sesuai dengan situasi dan konteks yang ada. Sebab dalam bahasa yang bagus pun kalau tidak pada konteksnya orang juga nggak paham. Berarti harus ada teknik public speaking juga. Ada, itu sangat penting sekali. Iya, kenapa anak-anak muda di Amerika, generasi muda di Amerika itu nggak terlalu berminat mendengarkan ceramah-ceramah dari imam-imam imigran? Karena orang tidak menyelami bahwa perlu konteks gitu. Imam yang berbicara tentang akhirat, neraka, nakut-nakutan itu. Anak muda di sini nggak nyambung. Anak muda di sini punya harapan masa depan, ingin melihat dunia ini yang maju, yang tapi seimbang gitu. Nah itu yang mereka inginkan. Sementara kita para imam terkadang itu pertama kurang bekalnya, ilmunya minim, buku yang kita baca baru itu merasa sudah menguasai. Yang kedua bahasa juga tidak kuat. Yang ketiga yang paling penting konteksnya kita nggak pahami. Kepada siapa kita ngomong? Maka ini sangat penting sekali. Maka saya kalau ngomong ya misalnya kepada orang Kristen, tahu gimana caranya. Kepada Yahudi tahu gimana caranya. 3 hari yang lalu saya menjadi pembicara di Council on Foreign Relations. Mungkin kalian tahu kan? Iya. Nah kita lagi membentuk Peacemakers in Action. Nah, saya kebetulan salah seorang pembicara, ada Kardinal Dolan di situ dari kepala Katolik, ada kepala Rabi di situ.
Ya kita saling joking aja. Misalnya ketika Rabi berbicara, dia mulai dengan mengatakan, tadi saya confession kepada His Eminence gitu. Begitu saya bicara, saya ingin orang ketawa juga dong. Saya bilang, tapi saya confess kepada Anda, saya bilang. Lalu Rabi mengatakan, tapi nggak cukup katanya. Gitu. Jadi yang kayak gini ini penting sekali. Ketika saya ngomong di UN misalnya tentang bagaimana membangun rasa cinta, compassion di antara manusia, saya mulai bahwa kita ini diciptakan dari satu soul, min nafsin wahid dalam bahasa Al-Quran. Kemudian ini kita punya keluarga yang sama dari Adam dan Hawa, kita semuanya kan. Tapi namun demikian, terkadang cinta dan kasih sayang ini itu nggak bisa tumbuh ketika realita di bumi kita nggak perhatikan. Ketika kezaliman, ketidakadilan kita biarkan, bagaimana kita bisa memaksakan cinta itu? Cinta itu natural, ada dalam hati kita. Pada diri kita ini ada cinta dan kecenderungan untuk baik. Tapi ketika hak-hak kita dirampas, ya, kita harus. Nah itu saya sampaikan di UN gitu. Dan ternyata itu nyambung. Dan mereka bisa terima. Mereka bisa terima, itu realita. Bisa terima, itu realita. Kenapa kita kalau dalam dunia global ini, termasuk dalam dakwah dan ilmu Islam, selalu dipandang sebelah mata gitu? Kapan kita bisa dipandang, oh ternyata Indonesia itu bukan hanya jumlahnya besar, tapi punya kemampuan yang besar. Tapi kalau Pak Samsi sebagai Muslim Indonesia, sering nggak sih banyak orang bertanya, Pak, apakah bagaimana dengan Muslim Indonesia, apalagi dengan situasi di Gaza seperti sekarang ini? Gitu. Ya, saya kira Indonesia ya, khususnya dengan representasi Ibu Menlu cukup baik ya. Di kalangan umat komunitas Muslim itu cukup positif lah, bahwa punya keinginan untuk membela saudara-saudara kita yang termarginalkan di Palestina. Tapi memang perlu ada inovasi-inovasi lagi ke depan. Untuk Muslim Indonesia Pak maksudnya? Untuk kontribusi Indonesia ke dunia global khususnya di Palestina misalnya ya. Tapi untuk Muslim Indonesia saya kira memang Indonesia ini kan potensinya luar biasa. Kita berbicara tentang sumber daya alam, Indonesia itu kaya luar biasa, indah luar biasa, ragam naturalnya, alamnya luar biasa. Manusianya juga begitu. Kita ini hampir 300 juta, 270 juta lebih ya, dan orang-orang Indonesia punya otaknya encer-encer. Mungkin secara fisik kecil-kecil tapi otaknya besar gitu. Pak Habibie kan contoh gitu. Nah, ini potensi yang harus dikembangkan. Tapi selalu saya mengatakan, potensi ini perlu pintunya itu ada yang membuka. Dan yang membuka pintu untuk potensi ini bisa berkembang, itu adalah pemerintah kita. Karena pemerintah itu imam itu artinya pemimpin, harus depan. Maka kita memerlukan pemerintah yang memiliki wawasan, memiliki kemampuan, dan tentunya integritas juga. Jangan banyak melanggar lah, apakah itu etika maupun hukum ya. Nah, kalau itu terjadi kan artinya nggak bisa membuka pintu nanti. Tapi intinya adalah sangat disayangkan kalau potensi yang ada ini kita tidak pergunakan, baik untuk kekuatan Indonesia dan kebangkitan Indonesia maupun untuk kontribusi pada dunia. Ya, itulah dia kenapa kita tahu bahwa Ustaz Samsi ini kan juga mendirikan pesantren, terobosan baru. Apakah itu juga untuk membuka itu, Pak? Betul. Alasan terutama saya mendirikan pondok pesantren ini adalah karena di belakang kepala saya ini selalu melihat potensi Indonesia yang besar itu. Kenapa kita kalau dalam dunia global ini, termasuk dalam dakwah dan ilmu Islam, selalu dipandang sebelah mata gitu? Kapan kita bisa dipandang, oh ternyata Indonesia itu bukan hanya jumlahnya besar, tapi punya kemampuan yang besar. Maka salah satunya itu saya menunjukkan bahwa ini saya punya properti 25 acres land. Besar sekali Pak itu. Ya, sekitar 10 hektar lebih ya, tanah kita itu, dan kita bisa milikin di Amerika gitu. Ini kan bukan hanya orang Indonesia mungkin mengatakan, oh ya kok bisa ya, tapi juga orang sini, kok bisa Anda punya tanah seperti ya itu. Dan itu juga diterima oleh komunitas, ya, diterima komunitas yang sebagian besar bukan non Muslim. Iya betul. Sekarang ini malah teman-teman dari komunitas Bangladesh, Pakistan ini akan banyak terlibat itu ya. Karena memang kita akui bahwa kita masyarakat Indonesia di Amerika itu limited. terbatas secara SDM. Kita mungkin jumlahnya juga tidak terlalu besar dibanding yang lain, dan juga kita itu rata-rata middle income ke bawah. Betul. Middle income ke bawah. Jadi kalau struktur piramida itu juga belum merucut ya. Betul. Jadi kalau yang diharapkan hanya Indonesia saja nggak akan maju. Makanya saya akan melibatkan banyak dari komunitas lain sekarang ini, Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah. Kita akan membuat pusat pengkaderan pelatihan
Keren muda, banget. remaja lah sebenarnya. Keren banget. Walaupun sekarang juga sudah banyak anak-anak muda datang ke situ belajar. Sudah, Berburu juga, kalau alhamdulillah. sama Walaupun gitu. masih musiman. Masih musiman, tapi insya Allah kita akan ada permanen. Entah kapan ya insya Allah. Doain Mudah-mudahan, mudah-mudahan Pak. waktu dekat. Ya, Pak. Pak Samsi, ini kan bulan Ramadan. Ada yang Ya. mau disampaikan nggak buat pemirsa kita, pendengar podcast? Apa yang mau disampaikan? Apa pesan Pak Samsi untuk bulan Ramadan? Ya saya kira yang paling penting adalah kita pergunakan bulan Ramadan ini sebagai bulan introspeksi. Ya, karena bulan Ramadan ini jangan sampai hanya berlalu dengan amalan-amalan ritual yang banyak, kemudian kita menghitung-hitung pahala gitu. Ya itu penting supaya kita timbangannya akhiratnya nanti bisa masuk surga gitu ya. Tapi sebelum kita di surga sana, mari kita bikin surga dunia itu. Dalam untuk apa? Kita kembali menata diri kita. Ya, salah satunya itu adalah hati kita, jiwa kita semakin bersih sehingga kita lebih bisa membangun hubungan sosial secara baik dengan sesama gitu ya. Apalagi keadaan dunia sekarang ini yang tidak baik-baik saja. Betul. Termasuk di Indonesia saya kira sedang tidak baik-baik saja. Maka diperlukan hati yang bening untuk bisa menata semua itu. Maka pergunakanlah bulan Ramadan ini sebagai syahrul muhasabah, bulan introspeksi untuk melakukan apa kekurangan kita, mari kita perbaiki. Apa yang perlu kita tambah, kita kembangkan. Tapi intinya adalah jangan sampai dibatasi hanya sebagai bulan ritual saja. Ya, gitu. Pak Samsi, untuk yang terakhir nih. Pak Samsi ini kan udah seperti tokoh dan menjadi simbol ya bagi para ustadz juga, generasi ke depan, generasi anak-anak muda juga untuk melihat. Pak, ada nggak sih tips bagaimana, Pak Samsi itu udah ceritakan, tapi ada nggak sih tips singkat saja Pak Samsi, bagaimana menjadi ustadz yang bisa diterima di dunia internasional? Simpel aja, apa aja? Ya, saya kira pertama adalah harus membangun rasa self-confidence. Self-confidence nomor Ya, satu. karena itu salah penting. satu penyakit kita minder. Minder karena bahasa, bukan karena Bukan hanya bahasa saja. begitu ketemu ada- orang asing atau gimana? Masalah minder ini kan mentalitas, kejiwaan. Kejiwaan. Dan itu pernah terjadi, jangankan di kalangan para ustadz saja, di kalangan yang lain-lain, semuanya diplomasi kita misalnya. Terkadang kita minder dengan sesama Malaysia aja, kadang ada rasa minder itu. Minder itu begitu ketemu udah. Ya, merasa nggak mampu, merasa sudah kalah sebelum dikalahkan. Itu Jadi kita harus membangun kepercayaan bahwa yes we can, kata Barack Obama itu ya. Yes, Itu yang pertama. self-confidence. Nah, tentu rasa percaya diri ini bukan buta, harus dipersiapkan, termasuk misalnya dengan bahasa. Kalau mau berkarya di dunia internasional ya harus kuat bahasa Inggrisnya, bahasa Arab kalau mau dunia Arab. Kalau mau ke Jepang bahasa Jepang, kalau mau ke Cina bahasa Cina, kan begitu. Nah, itu sangat penting sekali. Salah satu kekurangan kita. Syukurlah sekarang bahwa anak muda kita bahasa Inggrisnya udah lebih baik. Ya, bagus ya, diploma kita bahasanya bagus ya. Tapi ada masa-masa di masa lalu di mana bahasa kita kurang. Mungkin karena kita terlalu fokus kepada nasionalisme kita, Keindonesiaan kita itu. Dan juga di luar negeri terkadang pergaulan kita dibatasi antar kita juga. Saya barangkali salah satu dari sedikit imam yang mengimami atau memimpin komunitas yang non background saya. Saya orang Indonesia, mimpin banyak Bangladesh di Jamaika Muslim Center. Di Bangladesh, di Jamaika, di sini juga tadi Pak. Di sini, ya, jamaah kita di sini kan mungkin 70-80% non Indonesia. Makanya khutbah kita bahasa Inggris gitu. Ya, jadi pasti harus self confidence Pak. Ini anak-anak muda penting banget self confidence dan harus berbahasa. Bahasa dan pergaulan. Dan pergaulan. Dan terakhir ilmunya. Kalau ilmu cukup Tentu kita, ilmu. Tentu kita bagus ya. Ya, kita orang Indonesia tidak kurang ilmunya. Ya. Insya Allah. Makasih banyak Pak Samsi. Pak Samsi. Thank you banget. Selamat berpuasa insya Allah. Oke pemirsa dan pendengar Creative Talk, itu dia obrolan kita hari ini dengan Ustadz Imam Samsi Ali. Sampai ketemu di episode mendatang dan salam kreatif.